Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life di kampus Unkit Painting Explorer. Malam ini kita akan melihat karyanya Mas Kevin yang membuat tugas tentang sketsa bird view, pandangan mata burung. Baik, kita presensi dulu sebelum melihat karya Mas Kevin di kelas kuliah seni lukis, kuliah sketsa dan still life ini ada Mas Triyono. Selamat bergabung kembali, Mas Triyono, peserta pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri Diklat yang belum lama ini kita selenggarakan. Juga ada Mbak Amanda, juga masih karyanya masih di Luman Pak Hotel ya, karena pameran Painting Explorer ini masih berlangsung hingga tanggal 1 September 2024, dibuka 1 Juni kemarin. Baik, terus ada juga Mas Zainal Arifin, selamat bergabung. Mas Zainal Arifin ini ada di seni lukis elementer dan beliau sudah mulai mau menggarap tugas ya, sudah mulai mengumpulkan material dan sudah mengikuti kuliah pengantarnya. Silahkan setiap kelas ada kuliah pengantarnya, diikuti saja sebelum mengirimkan di masing-masing kelas. Juga ada Mas Sahang Mas, kita tunggu karya Mas Sahang Mas. Ada Mas Kevin, nah ini nanti yang akan kita lihat ya. Juga ada Mas D. Kusrita. Terima kasih kemarin sudah hadir di pameran tunggal Mas Ahmad Fauzi di Bandung, di Galeri Pusat Kebudayaan di Bandung. Sayang tidak ketemu ya Mas Fauzi sampai ke galeri, saya sudah ke hotel ya. Terima kasih sudah hadir ke sana menyemangati sesama jejaring seniman Painting Explorer. Juga ada Mas Badruz Zaman, Mas Reno, Mbah Wo, Mbak Anindita ini juga mengikuti pameran Painting Explorer yang kedua. Mas Kakao, Mbak Huria juga mengikuti pameran. Mas Rizkon, Mbak Ewana, dan Mas Copun ini juga mengikuti pameran Painting Explorer kedua Negeri Diklat. Baik, rekan-rekan, sekarang kita akan melihat karyanya Mas Kevin di kuliah seni lukis, di kuliah sketsa dan still life ya, kuliah sketsa dan still life. Baik, nah ini karyanya di tugas kuliah sketsa perspektif mata burung ya. Jadi melihat pandangan kita dari atas, melihat bangunan-bangunan yang ada di atas ya, sehingga kelihatan bentuk-bentuk atas itu tampak. Ini kalau ekstrim nanti akan ketemu dengan perspektif 3 titik ya. Perspektif itu kan ada yang 1 titik lenyap ya, misalnya di ruangan. Nah, makanya di tugas kedua itu kan belajar perspektif 1 titik ya, ruangan gitu ya. Nah, nanti di tugas ketiga ya, perkampungan itu mulai 2 titik. Nah, perspektif mata burung ini bisa, maksudnya bisa itu bisa menggunakan 2 titik maupun menggunakan 3 titik lenyap ya. 3 titik lenyap itu berarti nanti bangunan-bangunannya itu tidak benar-benar tampak garisnya, tampak siku-siku 90 derajat. Nanti kita akan melihatnya ya, bagaimana contoh tugas lain tentang perspektif mata burung ini yang mulai menggunakan 3 titik ya. Kalau kita lihat karyanya Mas Kevin ini kan masih menggunakan 1 titik lenyap ya, 1 titik lenyap, 2 titik lenyap. Misalnya kalau kita melihat lukisan yang cenderung realistik gitu ya, itu kan menggunakan perspektif. Nah, kalau perspektif itu kan memakai horizon. Horizon itu garis imajiner tempat mata kita berada, tempat pandangan mata kita ya. Misalnya seperti ini, maka kalau di titik lenyap ya, di kanan dan kiri itu semuanya hukumnya ya, hukum perspektif itu kan perspektif
linear perspektif maksudnya, bukan error perspektif, itu semakin lama menuju ke titik lenyap ya. Misalnya ini menuju ke titik lenyap. Demikian juga karya yang ini ya. Misalnya ini semuanya menuju ke titik lenyap ya, yang ke kanan maupun yang ke kiri. Nah, namun perspektif ini kurang terlalu ekstrim ya. Maksudnya penggunaan perspektif mata burung di dalam karya sketsanya Mas Kevin ini belum terlalu tampak, belum terlalu ekstrim benar-benar dilihat dari atas, dari ketinggian gitu ya, sebagaimana burung terbang. Karena apa? Karena bentuk-bentuk ini ya, garis yang berdiri ya, garis yang berdiri, bangunan-bangunan yang berdiri ini masih benar-benar lurus ya, tidak ada perspektif yang ketiga. Nah, kita akan melihat ya perspektif ketiga pada contoh karya teman-teman lain. Ini karya Mas Kevin. Nah, misalnya ini ya, ini karya Mas Andri Sofyansah ya, karya Mas Andri Sofyansah. Kalau kita lihat Mas Andri ini itu garisnya justru tidak dibuat lurus. Misalnya ini ya, misalnya tembok yang di dekat sisi kertas ya, di sisi tafril ini tidak dibuat lurus dengan sisi kertasnya, tetapi justru dibuat miring, ya kan? Dibuat agak miring-miring. Nah, ini berarti kan sebenarnya dia kalau kita teruskan itu ya, kalau misalnya ini benar-benar kita baris sampai bawah gitu ya, itu kan akan menuju titik lenyap yang ada di bawah. Nah, ini miringnya ke sini, ketemunya dengan miring ini ya, miring alat rambu-rambu ini akan menuju ke bawah, sehingga titiknya itu ada titik di kanan, di kiri ya, di kanan, di kiri, dan di bawah. Nah, maka dia akan tampak lebih perspektif mata burungnya itu akan lebih terasa. Misalnya ini ya, ini kan eh, ada penjual kaki lima gerobaknya ini kan garisnya ini tidak berdiri sejajar, ya. Tidak 90 derajat, tetapi ada kemiringan agar itu terasa tinggi. Nah, berbeda dengan Mas Kevin ini, seluruh garis vertikalnya itu semuanya masih lurus, berdiri tegak lurus 90 derajat. Berbeda dengan Mas Kevin ini yang ada unsur kemiringan. Coba kita lihat juga karyanya Mbak ini Maria Noemi ya. Mbak Maria Noemi ini dari Filipina ya. Ini juga, ini kan agak miring nih, agak miring. Agar apa? Agar terasa semakin tinggi. Demikian juga kalau kita lihat, nah ini ya karyanya ini belum terlalu terasa ya. Karyanya Mbak Nia. Nanti kita studi kasus yang berbeda ini untuk Mbak Nia. Meskipun ini agak sedikit miring lah ya, agak ada miring-miringnya dikit untuk menuju ke perspektif titik lenyap yang ketiga. Ini nanti kita untuk kasus yang lain ya. Jadi saya coba komparasi karyanya Mas Kevin ini dengan mahasiswa lain. Masih di dalam tema yang sama. Lalu kita akan melihat kualitas garis ya. Kualitas garis di karyanya Mas Kevin ini memang Mas Kevin sudah cenderung lancar ya, cenderung lancar, tidak mengulang-ulang, mencoba menggunakan satu tarikan gitu. Namun kalau kita bandingkan ya dengan karya Mas Kevin sebelumnya, ini masih kurang kelancarannya, spontanitasnya itu masih kalah dengan yang kemarin. Biasanya kayak gini nih ya, kasus yang garis kita kok malah kualitas spontanitasnya menurun, itu karena
mandek lama ya, mandek lama membuat sketsa. Ketika kita sudah sudah terbiasa membuat sketsa, spontanitasnya keluar, tetapi mandek lama tidak ya, biasanya kaku lagi ya. Ini terasa kaku-kakunya, masih terasa kaku. Jadi saran saya ya teman-teman, eh, terus-menerus membuat sketsa ya, paling enggak 1.000 sketsa lah ya, 1.000 sketsa tiada henti ya dalam sehari. Baik mengikuti kuliah atau tidak ya, mengikuti kuliah atau tidak, sketsanya coba di teruskan ya. Karena sketsa itu penting untuk membuat spontanitas garis. Ketika sketsanya kita lancar, garis spontanitas garis sketsanya kita itu kuat, lancar, itu nanti di dalam membuat lukisan itu akan sangat kelihatan, itu akan sangat membantu, apalagi ketika kita membuat goresan-goresan yang ekspresif ya, goresan-goresan yang spontan. Misalnya kayak Mas eh, Congput gitu ya, itu kan sketsanya sangat kuat ya, maka lukisannya akan terasa goresan geraknya, spontanitasnya itu dahsyat itu ya. Nah, ini kalau kita lihat Mas Kevin ini kembali terbata-bata ya, kualitas garisnya itu kalau dibandingkan dengan ini ya jauh ya, masih bagusan ini banget ya. Itu. Terus persoalan lain adalah bagaimana variasi bentuk di dalam karyanya Mas Kevin ini masih perlu dieksplorasi. Kalau kita lihat ya, ini memang tampak sketsa yang mengobservasi ya, sketsa yang melihat langsung, sketsa yang mencoba mengobservasi bentuk ya. Kita perhatikan antara bentuk rumahnya ini berbeda-beda ya, bentuk rumahnya berbeda-beda. Namun cenderung ada hafalan pada objek-objek yang relatif sama. Ini tampak pada genting maupun pohon. Jadi detail gentingnya maupun detail pohonnya ini masih terasa dihafal, tidak diobservasi. Misalnya ya, rumah seperti ini ya udah digaris, seakan-akan kita sudah tahu di situ gentingnya seperti apa atau sengnya seperti apa, sehingga tidak melihat sesungguhnya itu di sana gentingnya seperti apa. Nah, padahal itu akan menambah bentuk yang artistik ketika kita mengamati bentuk-bentuk itu secara lebih detail lagi, secara seksama. Misalnya ini ya, ini karyanya Mas Uji. Itu kalau kita perhatikan ya, wow ini kan tampak benar-benar diamati. Misalnya ya, gentingnya, ini genting yang di sini dengan yang di sebelahnya ini berbeda ya. Terus di sebelah kejauhannya ini juga berbeda lagi gentingnya ya. Maka ini tampak, oh ini benar-benar mengamati objeknya ya, antara satu genting dengan genting yang lain, satu rumah dengan rumah yang lain itu gentingnya itu berbeda-beda. Bahkan mungkin ada yang melorot ya. Lalu yang tampak pengamatannya berbeda lagi itu, nah, ya terutama ini ya. Ini masih cenderung sama ya. Nah, saya akan berikan kasus yang berbeda lagi nanti. Bentar, saya coba lihat ya, inilah ini lumayan lah ya, apa antara goresan ya. Kalau ini goresan bagaimana membuat variasi goresannya itu lebih bervariasi karyanya Mas Andri. Demikian juga ketika kita melihat pohonnya. Pohonnya ini tampak masih sama antara pohon 1, 2, 3, bahkan yang di kejauhan. Cara membuat pohonnya sama, kurang terasa terobservasi, sehingga bentuknya ini menjadi hafalan. Padahal kan pohon itu kan macam-macam ya. Ada yang, kalau pohon yang bentuknya seperti ini kan cenderung pohon yang benar-benar lebat
daunnya, seperti misalnya pohon eh, apa eh, beringin. Nah, itu kan. Tetapi kan ada pohon-pohon yang cenderung tampak daunnya satu persatu, ya tentu tidak di-sketch satu persatu, tetapi diberikan aksen ya. Contohnya misalnya ini nih pohonnya berbeda-beda ya, pohonnya berbeda-beda. eh, yang berbeda lagi. Nah, karyanya Mas Kevin yang ini malah pohonnya jauh lebih menarik ya, pohonnya jauh lebih bervariasi, tidak hafalannya. Ini Mas Kevin udah di kelas, terima kasih. Iya Pak, memang saya lumayan lama tidak membuat sketsa ya. Ya memang terasa ya kalau kita lama tidak menggaris, tidak menggores itu terasa kaku. Saran saya ya, meskipun Mas Kevin maupun teman-teman yang lain itu misalnya pas tidak mengikuti kuliah sketsa itu, coba terus membuat garis ya. Kalau lebih bagus lagi itu punya sketchbook itu ya, mungkin tidak terlalu besar nggak apa-apa. Kita bawa kemana-mana ya, kita membuat sketch. Kalau bisa pakai tinta Cina dan penanya ini bagus ya. Tetapi kalau toh tidak bisa ya pakai entah pensil, ballpoint, drawing pen atau yang lain nggak apa-apa lah. Paling tidak untuk memperlancar garis-garis sketsa kita. Gitu ya. Oh ya ini ada sedikit yang perlu saya komentari karena sering eh, bermasalah ya ketika seperti ini ya. Nah, kalau ada objek yang seperti ini ya, seperti apa punden berunda atau sesuatu yang saling menumpuk itu, di sini ini ada sisi kecil ya agar menunjukkan perbedaan ketebalan atau besarnya tembok yang ada di atas dengan di bawahnya ini dengan sedikit ada tambahan kecil gini. Nah, ini ada garis sedikit set di sini. Nah, terus di sini juga ada tambahan garis itu ya. Biar tampak di sini ada sisi ya, ada sisi. Kalau ini kan eh, nggak enak ya, langsung seakan-akan menempel di sisinya yang sebelah depannya, padahal di sini masih ada ruangan kecil. Nah, terus yang perlu kita lihat lagi dalam sketsanya Mas Kevin ini adalah komposisi. Komposisi ini masih terasa dua-duanya ini ya, terlalu turun dengan ruang kosong di atas yang seperti ini, ruang kosong yang tidak terasa berisi ya. Ini memang lukisan ini, sketsa ini cenderung di bawah ya, objek-objeknya terlalu turun. Nah, kalau seperti ini memang kita bisa menambah misalnya ya, entah itu awan lah, entah itu apa gitu ya, di tempat-tempat yang ada di bagian atas. Cuma problemnya kan begini, ini karena tugasnya adalah perspektif mata burung, maka kalau kita cara melihatnya kurang ke atas, ya komposisinya jadi terlalu ke bawah. Nah, ini saatnya saya. Nah, ini eh, enak sekali kan komposisinya Mbak Nia ini. Bagaimana yang di kejauhan diisi dengan objek-objek yang tampak jauh karena apa? Karena eh, ada eh, bangunan-bangunan, ada objek-objek yang dibuat dengan garis yang tidak terlalu tebal ya, garis yang tipis atau garis yang pudar. Nah, ini juga ini juga kan bahkan sampai ke atas ya karena benar-benar mata burung itu kan benar-benar melihat dari sisi bawah sampai sisi atas itu kan dataran semua kan. Kalau kita bayangkan burung terbang atau sekarang drone lah lebih gampang ya. Drone itu kan nggak melihat langit kan. Drone itu ya melihat dataran semua ya dari atas sampai bawah, kanan sampai kiri ya isinya dataran daratan semua. Nah, seperti ini terasa sekali mata burungnya ini ya karyanya Mas Andri ini. Nah, ini kalau misalnya kita naik lagi ya akan sampai sini objek-objeknya ya. Ini lumayan kan sampai ke atas masih bisa ini enak sekalian. Uh, Cukup segini nih ruang kosongnya tempat bernafasnya sementara yang lain terisi.
Ini juga ya. Ini lumayan terisi dengan kabel-kabel ya. Bismillah. Itu terus di karyanya Mas Kevin ini yang kurang dimainkan adalah kepekatannya. Memang Mas Kevin sudah mencoba membuat tebal tipis untuk menunjukkan aerial perspektif. Namun kepekatan tinta misalnya yang bisa kita lihat pada karyanya Mbak Nia. Nah, ini kan ada yang pekat, ada yang tidak. Oh, ini kan artistik ya. Di bagian yang jauh seperti ini dibuat tidak pekat. Ini caranya bisa setelah dicelupkan, terus dilapi, terus digoreskan, maka akan menghasilkan goresan-goresan yang tidak pekatnya. Pada karya, nah ini misalnya, nah seperti ini kan artistik sekali nih, keren ini ya. Lalu persoalan lain adalah situasi ya. Nah situasi bisa dihidupkan misalnya dengan ini ya, ada ini motor lah, ada tukang kaki lima, ada mobil-mobil seperti ini ya, ada mobil ini kan akan terasa lebih hidup kan situasi sketsa ini. Gitu sih Mas Kevin ya, saya tunggu selanjutnya. Mas Kevin ini memiliki satu kemampuan bentuk ya, kemampuan bentuk, penangkapan bentuknya bagus ya. Bagaimana kita melihat ya, variasi-variasi rumahnya, komposisinya juga enak ya, komposisi per objek ya, bukan bukan hal yang terlalu turun tadi ya, komposisi objek per objeknya ini juga, dan garisnya juga memiliki potensi yang bagus ya, karena kita sudah memiliki bukti pada tugas ketiga, tugas sebelumnya itu garisnya sangat-sangat kuat. Oke, Mas Zainal Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung, Pak. Monggo Mas Zainal Arifin. Saya tunggu nggih tugas sinulukis di sketsa dan still life maupun elementer nggih, Mas Zainal Arifin. Dan saya kira Mas Zainal sudah tahu ya, sudah mengikuti yang kuliah pengantar ya, kuliah pengantar, dan karena kemarin komentar Japri terkait dengan tinta Cina ya, berarti kan sudah mengikuti kuliah pengantar ya. Tinggal nunggu aja materialnya, karena kemarin katanya beli material tinta Cina di daerah Pontianak ya, itu agak susah. Terus belinya di Shopee tapi harus ongkirnya mahal ya, harus bareng dengan beli yang lain ya. Mungkin bisa beli cat air atau yang lainnya. Cari agak susah. Oke, Mas Congput, alhamdulillah ya. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman, izin belum bikin sketsa lagi. Oke, Mas Congput ya. Mas Congput ini dahsyat ya goresannya. Jadi kita tunggu goresan-goresan sketsa Mas Congput juga. Baik, sekarang kita nilai ini nilainya dengan berbagai catatan tadi ya. B B aja ya, B plus belum berani ya, B, karena berbagai hal tadi ya. Nama Kevin, judul perspektif mata burung 1, tinta Cina di kertas 30x41, sama perspektif mata burung 2, tinta Cina di kertas 30x41. Oke. B yang tinggi. Saya tutup dulu, ini keberatan kayaknya. Oke. B berarti 65 ya. Sorry. B 65. Oke, 65. Oke.
Oke, saya cek apakah ada yang lain membuat sketsa. Iya, Pak, Mas Dani, ya, Pak. Oke, baik. PTK itu apa? PTK. Oke, sudah nih teman-teman ya, tidak ada tugas lain. Eh, Karya teman-teman yang lain saya tunggu ya teman-teman ya. Monggo sekali lagi untuk sketsa boleh menggarap langsung dari tugas manapun, tetapi sangat direkomendasikan untuk membuat dari tugas pertama. Baik, rekan-rekan, itu kelas sketsa dan still life kita malam ini. Sampai ketemu di pekan selanjutnya hari Selasa ya, Selasa pekan depan. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.